Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Sebatas sedang berada di warung Gembok, di warungnya Ibu Suyati yang setiap hari saya eh, apa ya untuk sekedar melepas lelah itu banyak ngopi di sini. Dan setiap pagi kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, termasuk profil saya kali ini yaitu Mas Agung. Mas Agung ini berjualan tahu untuk sekedar mempertahankan hidup dan untuk menikmati hidup, termasuk untuk eh, apa ya bertahan hidup secara ekonomi. Dalam proses ilmu ekonomi, proses distribusi, proses konsumsi, proses untuk memenuhi kebutuhan semuanya sudah dijalankan oleh Mas Agung. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beliau, dengan profil kita kali ini. Saya pikir dia hanya menjalankan proses distribusi saja. Ternyata Mas Agung ini dengan saudaranya, siapa namanya saudara yang bantu Mas Puah dan Mas Saiful di kawasan Tanggir. Mereka menjalankan usaha secara bersama-sama eh, apa untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup, sehingga saya kagum ternyata bisa menjalankan usaha yang sedemikian rumit ini dengan saudara-saudaranya. Mas Agung, ini berbagi pengalaman. Pak Barkah dulu emaknya itu jual cambah. Pernah jual cambah itu hanya sekedar jual cambah saja itu diiri banyak orang, Mas Agung, karena saya dulu bertiga itu saya bersembilan, saudara saya 9, dengan hanya berjualan cambah tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA waktu itu. Walaupun akhirnya saya bisa kuliah dan bisa kuliah S2. Ada orang yang iri cambah. Cambah itu kan bisa tumbuh kalau airnya bagus. Kemudian airnya itu dikasih garam sama tetangga sendiri, akhirnya cambahnya busuk. Mas Agung pernah tidak mengalami hal-hal seperti itu? Pernah, Mas. Pernah ya. Iya. Seperti apa? Mungkin melihat keberhasilan terus kemudian ada orang iri itu? Angel lanjut tak, Mas. Enggak, intinya seperti apa? Karena saya tahu proses berjualan seperti ini tergantung psikologis kok, tergantung psikologis. Kalau kita katanya ini bertengkar dengan saudara saja atau memiliki emosi yang tidak labil saja, tahunya katanya tidak jadi. Iya, gitu ya Mas Agung ya. Dan itu juga berlaku untuk penjual tempe. Sambirin, halo. Eh, Katanya juga seperti itu. Itulah hidup, Mas Agus. Kadang-kadang ada suka dan ada orang yang tidak suka, itu lumrah. Kebesaran hati dari seorang penjual, kebesaran hati dari seorang pelaku ekonomi dimanapun akan ada ujian dan cobaan seperti itu. Seperti juga Pak Barkah. Banyak hal tapi tidak perlu diceritakan lah. Semoga aja kita berprasangka baik bahwa semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita, menguji kesabaran kita, karena kesabaran itu adalah hal yang kelihatannya hanya 5 huruf tapi memerlukan perjuangan yang luar biasa, memerlukan kebesaran hati. Banyak tahu kita bisa sehat. Berjualan tahu kita juga sehat karena kita ketemu dengan banyak orang, Mas Agung ya, dengan berbagai kalangan. Saat ini saya sedang ngopi bersama. Ini memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa profesi apapun itu adalah mulia, termasuk profesi penjual tahu atau apapun. Dan saya bangga berkenalan dengan seorang Agung, namanya Agung. Semoga Agung segala-galanya melalui proses yang panjang. Mas Agung cita-citanya menjadi apa sih? Sukses, Mas. Sukses. Ini sudah sukses menjalankan usaha. Maksudnya sukses itu bahwa sukses ketika kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, ketika kita bisa diterima di masyarakat, itu sudah sukses. Dan sukses yang paling utama adalah ketika kita mensyukuri anugerah Tuhan sehingga kita bisa bekerja, menjalankan proses distribusi, menjalankan proses konsumsi, kemudian bekerja, bahwa bekerja itu pahalanya luar biasa, Mas Agus. Sama dengan lebih tinggi dari sholat 200 rakaat, katanya seperti itu. Apalagi ini bekerja sendiri untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi orang-orang di sekitar. Tahunya Mas Agus sudah dimakan oleh semua orang, dan itu yang patut kita syukuri, bahwa menjadi inspirasi anak-anak
bahwa bekerja adalah mulia. Satu hal, pernah mendapatkan keajaiban apa Mas Agus ketika berjualan tahu sehingga bisa bertahan sampai saat ini? Apa Mas? Ya mungkin sulit untuk diceritakan, tapi saya tahu bahwa pasti akan mendapatkan keajaiban. Dan di sini seorang Subarkah berdoa semoga nanti akan mendapatkan akan mendapatkan cita-cita sesuai dengan harapan Mas Agus. Yang pasti itu adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sekarang usia 24, tadi saya tanya masih jomblo. Berbanggalah nanti pasangan hidup yang mendapatkan seorang agung. Yang bisa bekerja sama untuk membantu keluarga untuk bersama-sama bekerja sebagai pengusaha tahu yang luar biasa. Karena di Ngerojo saya melihat ada penjual tahu yang sukses secara ekonomi dan membantu banyak pihak. Dan ya saya seyakin-yakinnya bahwa nanti seiring dengan berjalannya waktu Mas Agung akan mendapatkan sesuatu yang akan indah pada waktunya. Dari kawasan Dusun Kepanjen, Desa Laju Kidul di warung Ibu Suyati dan Bapak Subeki Subarkah dan Mas Agung melaporkan.